Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Hartono selaku Saiful Hajat pada pagi hari ini. Tepat pada tanggal 25 April 2025 akan dilaksanakan tradisi prosesi adat yaitu Batangas dan Bainai untuk para calon pengantin yang akan menghadapi pernikahan di besok hari. Batangas sendiri merupakan mandi uap yang dilakukan oleh calon mempelai wanita dengan menggunakan berbagai rempah-rempah khas. Dan prosesi adat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, namun juga bisa dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Bagaimana prosesi adat selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini di dalam dandang ini adalah ramuan yang untuk bertangas nanti. Ini akan dipipikan ya. Ini kita lihat ini ada serai harum ya. Ini nanti akan disalin ke beberapa panci-panci kecil, kemudian akan dibawa ke tempat bertangas. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Kepahyang yang hari ini dan seterusnya akan menjadi koordinator dari acara tradisi adat pernikahan ini ya Bu ya. Peran dari Dikbud sendiri dalam acara tradisi ini apa sih Bu? Kami melalui bidang kebudayaan ikut merancang, mempersiapkan tahapan-tahapan ataupun prosesi-prosesi adat dalam upacara pernikahan adat Rejang yang memang selama ini belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, melalui momen ini, melalui kesempatan ini, kita mendokumentasikannya. Setidaknya ada beberapa prosesi adat yang kita lakukan dalam pernikahan adat Rejang. Oke, jadi ini tujuannya untuk mendokumentasikan acara-acara adat yang ada di Kabupaten Kepahyang ya Bu ya. Dan untuk harapannya sendiri Bu, setelah dilaksanakannya prosesi adat ini nanti bagaimana Bu? Harapan kita dengan adanya dokumentasi ini menjadi salah satu khasanah kebudayaan kita, menjadi salah satu sumber literasi bagi kita semua untuk menjadi bahan diskusi kembali untuk kita gali kembali kebudayaan atau kebiasaan apa yang belum bisa kita dokumentasikan secara baik dan menggali lagi apa saja kebiasaan-kebiasaan apa saja di dalam pernikahan adat itu yang sudah lama tidak dilakukan dan malah tidak dikenal. Dengan kegiatan ini harapannya masyarakat yang peduli akan adat, kebiasaan, kebudayaan terpicu untuk mencari literasi lagi, menggali lagi kebiasaan dan melestarikan. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang yaitu Pak Hartono selaku Saiful Hajat pada hari ini dan beserta para anggota dari Dikbud sebagai pelaksana dari tradisi rentetan acara nanti. Dan hari ini Bapak, saya ingin sedikit bertanya, di tengah era modernisasi di mana orang lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan secara modern, kenapa Bapak lebih tertarik dan memilih melaksanakan pernikahannya secara tradisional? Jadi kegiatan tradisional itu merupakan adat istiadat, merupakan pelestarian. Jadi kita dalam rangka, kebetulan kita Saiful Hajat, dia memberikan pelestarian, memberikan budaya, budaya pelestarian, budaya khususnya di adat Rejang, ya. Maka acara di rumah ini kita lakukan secara adat tradisional supaya nanti jangan sampai nanti anak cucu kita khususnya di Kepahyang tidak tahu lagi adat istiadat budaya-budaya yang melekat di zaman leluhur kita, sehingga nanti walaupun di zaman modern ini kita harus melestarikan budaya-budaya itu. Oh, jadi tujuannya tidak hanya sekedar untuk euforia ya Pak ya, tapi juga untuk melestarikan tradisi yang ada di Kabupaten Kepahyang. Dan untuk acara hari ini sendiri Pak, ada acara adat apa saja yang dilaksanakan?
pada hari ini ada Betangas karena ini calon pengantin perempuan, khususnya di dalam tradisi Rejang itu harus bertangas dulu, di mana tangas itu memberikan supaya pengantin perempuan itu segar kan. Nah, maka kita pada hari ini bertangas, kemudian dilanjutkan dengan beinai kan. Ya, maka rangkaian-rangkaian itu harus kita lakukan supaya nanti masyarakat, anak-anak cucu kita mungkin nanti ini didokumentasikan supaya nanti mereka bisa melihat ini tradisi-tradisi, kemudian budaya-budaya yang dilakukan, dan ini sebenarnya tidak merepotkan, artinya menambah sebuah kecantikan, sebuah yang menggambarkan bahwa indah. Nah, itu. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Emong Suwandi selaku budayawan dari Kabupaten Kepahyang. Bapak, saya ingin bertanya tentang bertanggas itu sendiri seperti apa sih Pak, dan urutan tindakan nanti dalam prosesi adatnya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin yang bisa kita ketahui bersama, bertangas ini sebenarnya sudah cukup jarang ya, sudah hampir juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi jujur, ketika Ibu Kadis meminta saya untuk mencari referensi bertangas, ini memang cukup menyibukkan ya. Namun akhirnya kita dapat juga tentang referensi bertangas, sebuah tradisi, bagian dari pengobatan sebenarnya, pengobatan tradisional Rejang yang memang biasanya dilaksanakan beberapa hari lagi pengantin akan ini ya bersanding. Tujuan bertangas kalau secara kesehatan memang membuat segar ya, membuat segar, kemudian membuat tubuh juga terasa harum, dan secara psikis memberikan kekuatan lahir batin. Insya Allah memberikan kekuatan lahir batin bagi calon pengantin tersebut. Jadi tidak hanya sekedar tradisi adat, tapi juga ada makna dari psikis dan secara fisiknya ya Pak ya. Dan untuk urutan tindakannya nanti Pak, seperti apa dilaksanakannya bertangas ini? Kalau untuk urutan tindakan, itu nanti ada nenek ya, nenek dari pihak perempuan itu akan memberitahu ke khalayak bahwa cucunya atau dari keluarganya akan melakukan bertangas kepada masyarakat. Kemudian pengantin akan masuk diiringi oleh kawan-kawan dekatnya, juga dengan neneknya ke garangan tempat bertangas itu nanti. Bertangas itu sendiri itu adalah ini ya, ramuan yang terdiri dari beberapa tumbuhan yang menyehatkan dan menyegarkan. Contohnya ada serai harum, ada daun jeruk purut, kulit jeruk purut, cengkeh, aroma-aroma yang membuat segar. Nah, itu akan dipanaskan, yang akan diuapkan ke tubuh calon pengantin. Sesaat lagi akan kita mulai acara bertangasnya. Nanti para pengantin dan pengiringnya akan lewat dari sana. Untuk acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama.
yang memenuhi calon dari kaki hingga kepala dengan selendang kita pandang. Proses tradisi pernikahan ini umumnya dilakukan oleh calon mempelai perempuan, namun dapat juga dilakukan oleh calon mempelai. Itulah Bu. Memiliki nilai simbolis dan kesehatan yang mendalam bagi masyarakat ini. Selain menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan, yang kedua, dengan rempah-rempah budaya ini memiliki manfaat menyegarkan tubuh serta memberikan aroma tubuh yang segar sepanjang hari-hari pelaksanaan pernikahan. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar tradisi, tetapi juga merupakan warisan budaya yang memperkaya asana budaya Indonesia. Jawaban pertama untuk menuju pernikahan yang insya Allah sesuai dengan sunnah beliau dalam menuju pernikahan nanti. Ritual atas diharapkan pernikahan yang mungkin akan berubah menjadi wangi dan negara. Hal ini sangatlah penting bukan hanya berarti memperoleh nanti mau pergi karena yang bakal kepada lanjut. Kalau pengantin dibantu kedua orang tua bisa membantu menyekat tubuh calon pengantin dengan kain atau handuk. Pak. Orang tua dan nenek calon pengantin Kau tempat berteduh dalam kesedihan, kau tempat bermanja dalam kerinduan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Asa indah wajahmu
dalam lautan, tak sedalam sayangku. Bau hingga dada calon pengantin kembali ditutup dengan selembar songket. Calon pengantin diiring-inang nenek dan kaum kerabat serta kedua orang tua kembali ke rumah. Itulah tadi prosesi bertangis. Di hadapan saya sekarang ini sudah ada berbagai macam alat untuk dalam proses tradisi Beinai. Di sini terdapat daun inai atau pacar inai. Di sini juga ada arang, sedikit nasi dan rempah-rempah lainnya yang akan ditumbuk nanti digunakan untuk menghias atau mengulas kuku calon pengantin. Setelah ini pengantin akan memasuki ruangan dan kegiatan prosesi adat Beinai akan segera kita mulai. Mari kita saksikan. Di belakang saya adalah teman-teman dari calon pengantin perempuan, di mana mereka nanti akan melaksanakan proses untuk menggiling inainya. Dan bagaimana cara untuk menggiling inainya, mari kita lihat bersama-sama. Di belakang saya, calon pengantin sudah siap untuk memasuki ruangan untuk Beinai dan akan diiringi oleh neneknya memasuki ruangan Beinai. Beinai merupakan tanda berakhirnya kaum pengantin perempuan menjalani hari-hari sebagai seorang dari keluarga. Yang terbuat dari daun inai. Dalam prosesinya, kaum pengantin ini dengan tandaan dari perempuan muda yang merupakan teman-teman dekatnya untuk memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Tanda berakhirnya masa lajang dan persiapan menuju pernikahan. Beinai juga merupakan sarana untuk memperkuat ikatan antara calon pengantin perempuan dengan teman-teman dan keluarganya. Antara sesama wanita yang terlibat dalam prosesi Beinai. Tradisi ini tidak hanya menghilangkan kekayaan budaya Betawi, jangan melawan
mudah-mudahan kelak jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan soleha. Yang sama-sama telah kita saksikan. Berakhirlah kirah prosesi adat pada hari ini. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lihat situ aja, lihat kamera. Ya, saat ini rombongan calon mempelai pria dan juga keluarga besarnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ini seperti yang dilihat, mereka sudah berjalan menuju ke arah venue dan nanti di sini mereka akan disambut langsung oleh BMA Kabupaten Kepahyang untuk prosesi penyambutan dari keluarga besar dan calon. Jadi sesaat lagi kita akan menantikan kehadiran dari keluarga besar calon mempelai pria dan juga rombongan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dan di belakang kita keluarga besar dari Pak Hartono atau Pak Sekda sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur. Umumnya ikut ada besar pada jelas dilakukan sebagai simbol penghormatan. Sebagai silaturahmi yang kita yang bukan bahwa orang satu jadi memberikan makna bahwa telah diterima dari dalam oleh kedua orang tua dan berikutnya dulu Ya, baru saja kita menyaksikan prosesi penyerahan calon mempelai pria kepada keluarga besar dari calon mempelai wanita. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama
menyaksikan ijab kabul atau mike rejang yang akan kita laksanakan. Jadi ikuti terus kegiatan resepsi pernikahan dari putri Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang. Keluarga besar Bapak Dr.
Ya, jadi baru saja kita telah menyaksikan salah satu prosesi adat yang berasal dari daerah Bengkulu Selatan atau suku Serawai. Nah, prosesi ini merupakan prosesi yang dilaksanakan di acara hari pernikahan yang kita sebut dengan nama tapa pengantin. Nah, tapa pengantin ini semacam prosesi seperti pencaksilat yang dilaksanakan oleh para tetua-tetua yang beraksi layaknya seorang pahlawan, seorang satria di dalam proses pernikahan ini sendiri.
Kak? Berengen. Tang mana ini? Apa lah Pak Gundul Bapak kok? Baik, saat ini saya tengah berada bersama Pak Raden Sumantri. Pak Raden Sumantri nanti akan membantu kita untuk menjawab beberapa rangkaian hasil apa ya Pak, hasil alam atau sejenis ya Pak ya, nanti akan diletakkan di penai yang ada di sebelah kita nanti. Minta tolong nih Pak, bisa dijelaskan mungkin satu-satu prosesi penai ini nanti akan dilaksanakan seperti apa dan apa saja bahan-bahan yang nanti akan diletakkan di penai itu nanti Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab sekilas saja kan. Ini kalau menurut sejarahnya ini kan, ini pekerjaan dari pengukung Num Bayang Talon 12, cerita Dayang Kerne, Ratu Rindai Kesian dengan Raja Pongpong. Maka kerja ini kalau masa dulu itu ada yang sehari semalam namanya Megrit. Sudah itu ada yang 3 hari 3 malam namanya Kejai. Ada yang namanya 7 hari 7 malam masih Kejai. 9 hari 9 malam namanya Kejai. Paling lama 40 hari 40 malam acara Kejai ini. Kejai ini adalah satu budaya sakral di Rejang ini, satu-satunya seni budaya orang zaman dahulu sampai kini. Cuma kini nampaknya sudah banyak yang dimodifikasi, hilang dari aslinya dan segala macam. Maklum ini sudah mengikuti perkembangan zaman. Itulah sejarahnya masalah Kejai ini tadi. Ya, ini mengingat artinya mungkin pihak Saiful Hajat ini mau mengangkat Kejai walaupun 1 jam, mungkin ada wujud maksudnya, mungkin cita-citanya tercapai, mungkin yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bahan-bahan yang ditaruh di penai nanti, ya. Nah, Ada apa aja Pak? Bisa dijelaskan salah satunya belum nampak di sini ialah ini bambu yang dimakan oleh ulat bambu beserta dengan dahannya. Saya ceritakan singkat, jangan lagi bambu yang sempurna, sedangkan bambu yang cacat saja ada gunanya. Itulah kita di dalam keluarga kita. Jangan kita pandang keluarga kita yang ini ada kaya miskin, namun kita tetap sama walaupun dia cacat ataupun apa, ada manfaatnya. Ini tempat semangatnya balik. Sudah itu lagi di atas kali ada payung nanti. payung gitu ya? Ya, payung ini adalah menunjukkan di dalam satu negara, di dalam satu negeri atau satu desa yang memayung kita ini adalah raja. Jadi kita tunduk kepada raja atau pemimpin kita. Kalau di kabupaten ini adalah bupati. Jadi kita dengar daripada pemerintah istilahnya kabupaten kita. Kalau zaman dulu kalau di marga itu ada pasira, ya. Nah kita dengar apa itu perintah pasira dan segala macam. Di bawahnya nanti ada beringin, ya. Di bawah payung terutama sekali beringin ini, Kejai ini mengumpulkan, ya. Sebab Kejai ini marga lawan marga menari, ya. Marga melawan marga, marga bermani lawan merigi, warga merigi melawan Serupu Rejang melawan marga Semitul. Jadi dia tidak boleh menari marga satu marga melawan satu marga. Jadi dilambangkan dengan beringin ini tadi menyatakan ini agung, ramai, rimbun seperti beringin. Itu
Nah, itu sejarah yang beringin. Sudah itu ada pinang, mana pinang? Ya, tadi ada pinang. Ya, ada. Ya, pinang ini melambangkan kita di dalam suatu keluarga besar seperti Hartono ini tadi. Ya, dia ini ada saudaranya yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sini. Mungkin ada jadi petani, ada jadi pedagang, mungkin ada jadi kuli, ada yang jadi pejabat. Kita tak usah kita hiruk pikuk memikirkan masalah itu, dan namun kita satu tandan seperti pinang itu. Ya. Nah, yang kecil, yang besar sama saja, kita satu tandan seperti pinang. Dan kembali lagi, nomor berikutnya nanti akan dipasang pisang. Pisang mas ini begini, ya, menandakan sekecil apa buahnya, asal dia masak semua satu tandan, dari yang paling kecil sampai ke atas warnanya sama. Begitu juga di dalam keluarga. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan. Ya, ada yang kuning, ada yang seperti ini. Lihatlah pisang mas ini, ya, tandan pisang mas ini. Di samping ini, jadilah kita pisang mas di dalam keluarga kita sebagai obat, sebagai pendingin di dalam keluarga. Selanjutnya lagi nanti ada bronang. Bronang ini menandakan ini jikalau dia ada pengepun. Mungkin dia balik ke pengepunnya, mendoa, dia pakai bronang. Dia membawa lemang patah pinggang dan serta dengan gelamai. Nanti di sinilah tempatnya persamaan yang merantau Bali, istilahnya disambut oleh keluarganya. Sudah itu nanti ada teleng, niru, mana? Tempat nampi beras. Nah, tadi itu Pak. Ada. Tempat nampi beras ya. Nah, tempat nampi beras ini manakala dia balik mendoa ke pengepunnya, maka niru ini akan ditutup di atas beronang ini saat dia mau kembali ke rantau lagi. Jadi kerjasama di dalam keluarga itu tetap terjalin. Satu yang bawa beronang, satu yang memberikan niru tempat menampi beras itu. Sering berikutnya lagi nanti ada selendang. Mana? Selendang. Itu selendang sukit. Kalau dulu itu namanya selpua. Selpua itu adalah untuk kalau anaknya digendong seperti ini untuk menjelikapi anaknya saat ibunya berjalan. Jangan sampai dia membagi susu di tempat orang ramai tadi, ibunya itu terlalu terbuka, maka itu adalah selendang sukit itu untuk penitis anaknya. Berikutnya lagi nanti ada ini, kelapa. Kelapa ini jadilah kelapa kita di dalam satu keluarga, ya. Kelapa ini gemuk, membawa ini kelapa ini kan. Nah, jadi kelapa ini mulai dari akarnya, ya, sampai ke ujung daunnya bermanfaat untuk manusia. Mulai dari obat, mulai untuk alat ini, semuanya berguna. Jadi jikalau kita dalam satu keluarga, berjiwalah seperti kelapa ini, ya, supaya kita ini bermanfaat untuk keluarga kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya lagi ada kundur, pendak dalam bahasa Rejang. Pendak ini adalah pendingin, ya. Kalau ada yang panas, maka kita dinginkan. Kita bawa pendingin, jangan bawa api. Itu ke dalam di dalam keluarga besar. Begitu juga dibayangkan dalam keluarga Saiful Hajat ini. Sudah itu lagi ada senapan. Senapan angin, ya, itu, ya. Senapan ini kalau dulu tuh senapan kecepek. Nah, di dalam keluarga besar itu ada orang yang laksana senapan, ya. Senapan ini bagaimana? Kalau senapan itu sudah berbunyi, ya, biasanya orang itu ada apa letupan itu, ya. Begitu juga di dalam keluarga. Oh, kita dipanggil oleh paman itu. Kenapa dia manggil kita? Menjadi sibuk. Kenapa dia manggil kita? Nah, berarti ada yang disegani di dalam keluarga itu. Semuanya akan mendengar omongan dia. Biasanya dia tidak punya keliru. Itulah contohnya dari senapan. Sudah itu lagi ada pedang nanti. Pedang itu untuk pengepun memacung tebu. Adalah senjata daripada istilahnya pihak pengepun. Jikalau nanti ada yang pulang untuk istilahnya mengancam di dalam suatu keluarga besar,
itu ada semacam panglima nanti di situ, senjatanya pedang, pengepun yang megang itulah nanti yang macungkan tebu. Selanjutnya Ligu ada setawar dan sedingin. Nah, setawar dan sedingin ini kalau ada ribut di dalam keluarga, ya. Nah, tolong ditepung setawarkan dulu. Sepung setawar ini bukan obat, ya. Yang disetawarkan ini hati, jangan sampai panas lagi. Itu gunanya setepung setawar ini, ya. Sudah itu lagi nanti ada bakul siri agung nanti. Bakul siri agung ini itulah jikalau jakso istilahnya mau menjemput kedua mempelai menari, ataupun memang ada tamu dari marga lain. Nah, itu tugasnya jakso perempuan dan jakso lanang untuk menjemput ke balai untuk ikut menari. Nah, itu dibawa bakul siri. Bukan dijemput sembarang jemput, tetapi disiapkan dengan bakul siri supaya dia itu dihormati dan dihargai. Itu sepintas yang dapat saya jelaskan karena ini tidak nampak semua. Nah, jadi itulah sejarahnya Kejai ini. Kejai ini pertama sekali dibuka pernikahan Dayang Kerne dengan Sebujang Tunggal di negeri Pinang Belapis, yaitu negeri Pinang Belapis ini daerah Ranah Sekelawi Lebong, ya. Nah, itulah dasar daripada Kejai. Kenapa Sebujang Tunggal ini dulu kawin dengan dewa bungsu, ya, dewa 7 turun dari langit pergi ke talang nenek, dia pinang yang satu dewa bungsu singkatnya. Jadi, nah, dewa lah yang mengajarkan tari ini, maka berada di bumi. Itulah gaya menari ini seperti gaya terbang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya pribadi mohon maaf, kepada Allah pun saya berusaha mohon ampun. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Itu tadi adalah perkenalan kita dengan bahan-bahan yang nanti akan kita pasang di penai, yang nanti akan juga diikutsertakan di dalam prosesi penarian Kejai ya Pak ya. Dan pastinya banyak sekali filosofi yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Sumantri mengenai penainya itu sendiri. Nah, untuk seperti apa penai itu, terus ikuti proses pembuatan penai yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Terima kasih. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan apa saja bahan-bahan untuk membuat penai, dan kali ini di belakang saya sudah ada penai yang sudah selesai dibuat. Nah, teman-teman, penai ini nanti akan menjadi salah satu properti atau bagian dari proses tari Kejai yang sesaat lagi akan sama-sama kita saksikan. Nah, proses Kejai ini akan ditarikan oleh bujang dan gadis Rejang, dan juga tentunya nanti oleh kedua mempelai dan juga seluruh keluarga besar dari kedua mempelai. Dari sama Ya, sesaat lagi kita akan bersama-sama saksikan pegelaran tari tradisional Kejai yang akan ditarikan oleh bujang gadis masyarakat Rejang. Nah, pemirsa, proses ini akan mengiringi salah satu rangkaian adat yang dilaksanakan dalam rangka pernikahan putri dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang, Pak Dr. Hartono. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertunjukan pegelaran tari tradisional oleh kekeluargaan dan persaudaraan. Berikut ini wujud penghormatan dari kedua pengantin beserta kedua orang tuanya. Bila yang kedua dengan petunjuk, maka dipotong, supaya dapat selain sebagai rangkaian upacara kecil, hari ini juga
melindungi sesaji. Penari perempuan mengubah posisi tangan lurus ke bawah dan semua ujung jari menghadap ke belakang sambil memegang selendang. Sementara penari laki-laki akan mengubah posisi tangan lurus ke samping, dan gerakan ini merupakan simbol penyerahan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dan gerakan yang kelima yaitu gerak sembah penyudung. Gerakan sama dengan gerak sembah di awal, namun gerakan ini bermakna sebagai pamitan para penari kepada leluhur, tamu agung, dan para penonton. Dan yang terakhir adalah gerak mendayung. Gerakan ini menandakan berakhirnya pematahan tali Bejai serta sebagai simbol perpisahan. Para penari akan berjalan di tempat sebanyak 8 hitungan yang dimulai dengan kaki kanan. Posisi badan penari tegak lurus, pandangan ke depan, kemudian perlahan melangkah mundur membentuk satu barisan.
Yo ibun maga Rajo Debiloi Kaina Rajo Agung Sri Peduko Ngeni Permaisuri Yo ade cerita Jakso Balai Serto anak sanga Demapot Kaina Rajo Debiloi Ngen Permaisuri Demapot Naoi Mai Balai. Berikutnya, para penari budaya sudah menjemput dan mengajak kedua pengantin untuk menari bersama-sama mereka. Selain menari bersama, para penari bujang sebulan itu dapat bertemu dan menari bersama. Selain itu pun mereka dapat menemukan contoh yang seperti
Ya, setelah tadi kita menyaksikan bersama-sama prosesi tari Kejawi, tari tradisional Kejawi, saat ini di belakang saya sedang ada pelaksanaan prosesi yang diberi nama Mancing Tebau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan prosesi Mancing Tebau dilakukan oleh ahli rumah, yaitu Bapak Dr. Hartono, SPDSA, SPDMK. Sudah menyaksikan prosesi Mancing Tebau yang sudah langsung dilaksanakan oleh ahli rumah, yaitu Pak Dr. Hartono sendiri. Dan setelah acara ini artinya selesai sudah rangkaian acara tari Kejawi yang ditutup dengan pemotongan Mancing Tebau ini tadi.
teman-teman sekalian, saat ini kita sudah berada di rumah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang, yaitu rumah Pak Hartono, dalam persiapan pelaksanaan pernikahan anak beliau yang nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Nah, saat ini kita tengah berada di rumah beliau untuk melaksanakan prosesi pembuatan dari jambar bungo. Nah, jambar bungo ini nanti akan digunakan untuk mengiringi pengantin ketika nanti akan masuk ke dalam venue untuk melaksanakan resepsi atau yang disebut dengan berarak. Nah, ketika proses berarak ini, kedua mempelai sebelum masuk venue nanti akan disambut dengan pencak silat yang akan mengiring mereka masuk ke dalam venue itu sendiri. Nah, nanti akan seperti apa kegiatan atau pelaksanaan pernikahannya, kita akan lihat liputan selengkapnya. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama Pak Hartono yang merupakan Saiful Hajat pada prosesi pernikahan anak beliau nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat, Pak ya. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Bapak mohon izin kami bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama Bapak, kami mau bertanya mengenai persiapan acara pernikahan anak Bapak nanti beberapa hari ke depan, karena kita tahu bahwa kegiatan prosesi pernikahan ini menggunakan banyak sekali prosesi-prosesi adat, Pak. Itu yang menarik sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana prosesi-prosesinya nanti ke depan dan akan seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi dalam proses harta pernikahan kita selalu berkolaborasi dengan lembaga adat Rejang Kepahyang, lembaga adat Kutai, kemudian pemerintah setempat, kemudian juga dengan perangkat keagamaan. Jadi kita selalu sesuai dengan
ini di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ada istiadat selalu kita junjung, insya Allah dengan proses-proses yang sudah dilaksanakan ini tentu kita berjalan dengan lancar. Ya, mulai dari kemarin artinya dari proses lamaran, kemudian pembentukan panitia, artinya kita menyerahkan kepada pemerintah setempat dan lembaga adat setempat bahwa pekerjaan ini sudah diserahkan dari kita sebagai ahli rumah kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pemerintah setempat, kepada lembaga adat. Kemudian dengan kawan-kawan hadir di sini, ini menunjukkan bahwa kegotong royongan itu, kegotong royong masyarakat Kebahiang ini kita masih baik, masih bagus. Nah ini yang perlu kita sikapi bersama sehingga nanti kegiatan-kegiatan seperti ini betul-betul memberikan gotong royong, karena kalau ahli rumah saja tidak mungkin akan berjalan. Nah, teman-teman, di belakang kita saat ini Bapak Ibu dan masyarakat yang ada di sini sedang membuat jambar bungo. Jambar bungo ini merupakan bunga-bunga yang nanti akan dibawa untuk prosesi arak-arakan. Nah, kita mau tahu filosofi dari jambar bungo dan arak-arakan ini nanti bakal seperti apa. Bersama saya sudah ada Pak Agus yang nanti mungkin akan membantu kita untuk menjelaskan apa itu jambar bungo dan juga berarak yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 nanti. Bapak boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai jambar bungo dan prosesi berarak yang bakal kita laksanakan nanti Pak? Oke, baik. Jadi bisa kami jelaskan di sini jambar bungo ini merupakan bagian daripada tradisi kebudayaan kami terkhusus di masyarakat Serawai atau suku Serawai, di mana ini filosofi terkandung daripada prosesi ataupun kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama ataupun membangun kebersamaan kekeluargaan yang memang sudah ada dari dulu tradisi seperti ini. Adapun secara tersiratnya ataupun tersuratnya, jambar bungo ini merupakan bentuk ikatan persaudaraan, bentuk perjalanan persaudaraan di mana di sini terkandung makna bahwasanya bantuan daripada pihak keluarga terhadap keluarga yang sedang ada hajatan. Ini disimbolkan secara jambar bungo namanya, makanya bisa kita lihat ada uang juga ini. Yang tentunya ini diharapkan bisa membantu keluarga yang sedang melakukan hajatan, melaksanakan hajatan. Sekaligus di sini memupuk persaudaraan kerjasama yang baik antar keluarga di sini. Prosesi ini nantinya jambar bungo ini akan diarak, disertakan dalam prosesi arak-arakan dalam mengirim pengantin. Nanti arak-arakan jambar bungo disertakan pada saat kita mengantar ataupun mengarah pengantin ke lokasi resepsi, pelaksanaan resepsi nanti gitu. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, jambar bungo atau berarak ini merupakan tradisi dari mana dan mengapa pada acara pernikahan anak Pak Seda ini nanti dilaksanakan prosesi ini? Ya, baik. Sebenarnya jambar bungo ini kita tidak bisa mengklaim bahwasanya ini merupakan murni tradisi kita, tidak. Karena memang kita belum juga tahu secara asal-muasalnya, karena ini sifatnya turun-menurun. Kebetulan mungkin kami dari suku Serawai juga ada seperti ini, prosesi ini. Jadi kita lakukan juga ini. Terkhusus untuk di rumah Pak Seda ini kita memang ingin, karena ini putri tunggal beliau, yang tentu harapan kita bersama bahwasanya prosesi ini nanti lebih meriah, akan lebih meriah lagi. Di sini nanti kita sudah menyiapkan, pihak keluarga sudah menyiapkan 10 buah jambar bungo yang akan diikut sertakan dalam prosesi arak-arakan mengantar pengantin nanti. Ada alasan Pak kenapa harus 10 jambar bungonya? Ya, kalau secara ini nggak ada patokan baku harus 10 ataupun berapa, tetapi kita berprinsip bahwasanya semakin banyak yang kita ikut sertakan tentu harapannya semakin meriah untuk Oke. Terakhir Pak, harapan dan doanya untuk rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan ini nanti. Ya, baik. Harapan kita bersama tentu kami dari pihak keluarga ataupun dari pihak keluarga masyarakat berharap bahwasanya acara itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala, tanpa adanya aral melintang daripada prosesi ini nanti. Dan kepada
yang telah dinikahkan nanti, kita berharap, kita berdoa bahwasanya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi interview kita bersama Pak Agus yang merupakan Kabid Dikdas ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, ikuti terus liputan kami selama proses pernikahan dari anak Pak Sekda Kabupaten Kepahyang. Oke, makasih. Ayo go. Oke, kita sudah sampai di hari terakhir, di mana hari ini adalah prosesi resepsi dari kedua mempelai. Hari ini, pagi hari ini kita akan mengikuti prosesi adat kayunya yaitu berarah. Di sana sudah ada jambar bungo yang akan dibawa oleh para bujang yang sudah standby di sebelah sana, dan di sebelah kanan saya juga nanti akan diiringi oleh kelompok Sarapal Anak yang nanti akan mengiringi permainan musik ketika proses berarah berlangsung. Dan untuk yang pertama kami juga Bapak Hati dengan Bapak Hati.